Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan serangan SQL injection. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Saya Khairul Setiawan dengan NIM A11 2023 15385. Saya Jadulya Prasumba dengan NIM A11 2023 15377. Saya Wahyu Trilambang dengan NIM A11 2023 15380. Saya Raka Warnandi dengan NIM A11 2023 15383. Baik, yang pertama di sini ada pengertian SQL injection. SQL injection yaitu teknik penyisipan injection atau suntikan SQL yang berbahaya di dalam inputan dari sisi klien seperti formulir login atau kolom pencarian untuk memanipulasi atau mengganggu query yang dibuat aplikasi ke basis data di belakangnya. Selanjutnya yakni tujuan SQL injection. Yang pertama adalah mengakses, memodifikasi, atau menghapus data, mencuri informasi sensitif, misalnya detail pengguna, kata sandi, atau data keuangan. Yang kedua ada mengabaikan autentikasi, yakni masuk ke akun tanpa mengetahui kata sandi yang valid, misalnya login sebagai administrator. Yang ketiga yakni mendapatkan kontrol penuh. Dalam kasus parah, penyerang dapat memperoleh kendali penuh atas server basis data. Lalu ada tools yang digunakan. Di sini ada 4 tools yang kami gunakan. Yang pertama ada Kali Linux sebagai sistem operasi atau platformnya. Yang kedua ada DVWA, yakni aplikasi web yang dijadikan target uji coba. Yang ketiga ada Oracle, dan yang keempat ada SQL Map. Selanjutnya teman saya akan menampilkan simulasi dari penyerangan SQL injection ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini saya akan mensimulasikan serangan menggunakan SQL injection dengan target DVWA. Sebelumnya kita masuk ke bagian terminal, masuk ke direktori dari DVWA-nya, lalu hidupkan untuk masuk ke DVWA-nya. Kita ketik sudo tukar compose up main d, kita enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah nyala. Lalu kita pergi ke browser untuk masuk ke DVWA-nya. Kita masukkan IP-nya. Sebelum melakukan penyerangan, kita masuk ke menu DVWA Security. Ubah security levelnya dari impossible ke low, lalu submit. Nah, jika sudah, kita ke bagian menu SQL injection. Di sini ada untuk mengisi user ID. Di sini kita coba aja bebas, saya menggunakan angka 3 untuk mencoba, lalu submit. Nah, di sini sudah muncul ya. Lalu kita inspect aja. Lalu ke bagian storage untuk melihat listnya. Di sini ada tabel, terdapat 2 list, nama sama value-nya. Di sini ada PHP SSID, value-nya ini. Di sini ada security, value-nya low. Nah, di sini kita klik yang PHP
SSID ini ke bagian data, lalu copy saja. Jika sudah, masukkan ke ini notepad. Tapi saya tadi sudah mengcopy semua, lalu saya pastekan di notepad ya. Nah, di sini juga udah ada URL-nya juga. Saya copy juga URL, cookie-nya tadi yang PHP SSID sama security-nya low. Nah, di sini kita copy saja, ini yang bagian nomor 4, copy semua. Lalu kita buka terminal yang baru. Sebelum dipaste kita cek dulu. Kita cek dulu SQL map-nya. Nah, di sini tandanya sudah terinstall. Nah, di sini kita pastekan saja yang udah di copy tadi URL-nya. Kita paste. Nah, lalu kita enter saja. Nah, di sini akan muncul target URL. Di sini ada 2 database ya yang available. Yang pertama ada database DBWA, yang kedua ada information schema. Kita paste lagi. Nah, yang belakang tadi diganti main.d dvwa tables, lalu enter saja. Nah, di sini akan muncul 4 tabel ya dari database tadi. Di sini ada 4 tabel, ada access log, quizbook, security log, dan yang keempat ada users. Lalu kita pastekan saja, masih sama seperti tadi. Nah, belakangnya tetapi diganti main.d dvwa main.d. Nah, kita mau masuk ke dalam tabel usersnya ini, berarti users dump. Jika sudah, enter saja. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini ada pilihan Y, N atau Q. Kita di sini Y saja. Lalu kita enter. Nah,
Di sini bakal muncul ya, di sini sudah muncul. Nah, user ID pertama ada role admin di sini dengan user admin juga, dan passwordnya ini masih enkripsi ya, tapi udah mencet Y dan bakal muncul. Kita udah tahu password yang terenkripsi ini passwordnya yaitu password. Nah, ini juga ada user ID 2, role-nya user, username-nya Gordon B. Nah, ini juga udah muncul juga dengan password ABC123. Oke, sekian simulasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab ini, saran pencegahan agar terhindar. Di bab ini dijelaskan langkah-langkah penting untuk mencegah serangan keamanan pada aplikasi dan database. Ada 3 fokus utama. Pertama, penggunaan prepare statements untuk memisahkan input pengguna dari perintah SQL sehingga serangan SQL injection tidak dapat dijalankan. Kedua, penerapan prinsip less privilege, yaitu memberikan izin seminimal mungkin pada akun database agar kerusakan bisa diminimalkan jika terjadi kebocoran. Yang ketiga, melakukan validasi input serta output encoding guna memastikan data yang masuk sesuai format dan mencegah serangan seperti XSS ketika data ditampilkan kembali. Secara keseluruhan, bab ini menekankan bahwa kombinasi kontrol input, pembatasan izin, dan pengamanan saat menampilkan data merupakan kunci utama dalam membangun aplikasi yang lebih aman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.